Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hamid. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1. Nah, hari ini saya akan mempersembahkan video PPL kami. Ya, mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Ya, nah, hari ini alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Namun sebelum kita menuju ke mulai materi, kita akan berdoa dulu. Silakan Mas Rowan bisa dipimpin doa. 1, 2, 3, 4, 5. Doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, Kalisa, Samiri, semua ya. Untuk yang baju sudah seragam semua. Saya lihat kalau bawahnya ada sama atau tidak. Ya, kemudian untuk baju sudah seragam semuanya. Ya. Tentunya setelah kita mengetahui dan bagaimana juga kalian untuk pendidikan agama Islam dari paket maupun buku silakan. Oke, sudah siap semua ya? Nah, untuk persiapannya kami akan menanyakan dulu. Kemarin kita sudah belajar mengenai sedikit banyak mengenai tentang ibadah haji dan kurban. Oke, untuk setahun kemarin kita sudah belajar mengenai tentang ibadah kurban. Yang pertama adalah tentang pengertian. Nah, karena waktunya kemarin kita tidak cukup, kita sampai di pengertian pengertian dari haji. Dan sebelumnya kita sudah membahas tentang keimanan juga. Tapi saya akan membahas lebih meruncing lagi mengenai tentang haji. Sebelumnya, siapa yang masih ingat mengenai tentang pengertian dari haji? Coba angkat tangan. Ya, Mas Rafiq. Ya, menyengaja. Iya, menyengaja. Sudah. Baik, tepuk tangan buat Rafiq. Alhamdulillah untuk pembelajaran kemarin kita insya Allah sudah bisa semuanya. Tapi kita perlu jelaskan kembali bahwa untuk pembelajaran hari ini kita akan memperdalam lagi mengenai tentang ibadah haji dan kurban. Nah, untuk pertemuan hari ini nanti kita akan fokus di pengertian haji, kemudian apa syaratnya, apa rukunnya, apa wajib hajinya. Nah, anak-anakku, hari ini kita sebelum mulai kita cek dulu semangatnya ya. Kita cek dulu biar nanti ketika kita belajar disepakati. Kita cek mana semangatmu? Ini semangatku. Mana mana? Ini. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, oke, selanjutnya kita akan cek semangatnya dulu, konsentrasinya semuanya. Kita masih ingat pembelajaran di kelas waktu KPK. Ya, masih ingat tentunya ya mengenai tentang apa namanya
Robi, saya tidak mengucapkan satu belakangnya dengan contoh. Saya Bunda, paham? Setiap kali ada kalimat Robi, dia tapi gerakan berkali. Ya, fokus kita mencoba dulu. Yuk, 1, 2, 3. Saya Bunda, Bunda. Saya kalau tidak Bunda, bukan saya. Ya, kata kedua. Robi dan Saya ini namanya. Ya, fokus. 1, 2, 3. Bunda, Bunda. Silakan berdiri. Berdiri. Ya, oke. Lanjut. Siap. 1 korban. Yuk, 1, 2, 3. Sama. Bunda, Bunda. Kalau tidak Bunda, bukan Selamat. Oh, saling tolong. Berarti 3 ya. Kita aja. Robi, saya, Bunda. 3 kalimat. Tidak bicara kami gerakan. Siap. 1, 2, 3. Nah. Silakan berdiri dulu ya. Siap. Fokus. Konsentrasi. Ya. 1, 2, 3. kalau tidak bukan Ya, siap. Stop. Oh iya, silakan. Nah, lanjut, lanjut. 1, 2, 3. 2, 3. Lanjut. kalau tidak Tepuk tangan buat kita semuanya. Kita dalam intinya dalam pembelajaran konsentrasi. Jika tidak konsentrasi, maka dia akan terlena dan akan kehilangan momen. Nah, langsung saja sebelum kita mulai, kita akan belajar kembali mengenai tentang ibadah haji dan kurban. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu namanya apa? Untuk pembelajaran sebelumnya kita tahu bahwasanya ibadah haji itu adalah ibadah yang dilakukan atau menyengaja menuju kemana? Misalnya tujuannya adalah beribadah. Nah, dari ibadah itu tentu nanti banyak manfaatnya, banyak yang apa namanya hikmahnya yang harus kita ambil. Dikarenakan dalam ibadah haji itu adalah ibadah yang sangat penting. Namun ibadah ini bukan hanya penting, tapi bagi seseorang yang kewajiban memenuhi kewajiban dan syarat sebagainya nanti harus melaksanakan harus, kalau tidak maka hukumnya dosa. Nah, ketika sudah mampu semuanya, ketika nanti ibadah di sana tidak sesuai dengan rukunnya, maka tidak sah. Nah, itu kita akan bahas itu dan nanti insya Allah nanti kita akan bahas bersama. Yang nanti ada sesuatu yang kurang paham bisa dipertanyakan kembali. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai, Pak Amin akan memberikan pertanyaan ke Amin. Ada sesuatu hal, misalkan mengingatkan kembali, misalkan kita sebagai seorang muslim yang memiliki harta, benda, kemudian kesehatan, mampu untuk melaksanakan haji, namun di jalan terjadi peperangan. Nah, di situ apakah nanti bisa menjadi wajib hajinya? Oke, boleh. Sebelumnya siapa yang bisa? Oke, mungkin Mas siapa? Oke, boleh. Sah apa tidak? Boleh apa tidak? Apakah menjadi hukum wajib atau tidak?
hari-hari apakah yang berdekatan dengan pelaksanaan ibadah haji? Bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang dicintai oleh menemukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Wajib haji. Wajib haji merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji untuk melengkapi rukun haji. Wajib haji apabila tidak dikerjakan maka haji tetap sah, tetapi harus membayar atau denda. Wajib haji diantaranya berihram dari miqat, mabit di Musdalifah, atau jumlah Aqabah, mabit di Mina, atau jumlah Aqabah, surat Aqabah, tawaf wada, dan meninggalkan perbuatan yang dilarang. Berihram dari miqat. Miqat adalah batas tempat atau waktu bagi seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji atau umrah untuk memulai ihramnya. Miqat dibagi menjadi dua macam, yaitu miqat Sarani dan miqat Makani, agar tidak menyebeli putranya yaitu Nabi Ismail dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawaf wada. Tawaf wada merupakan tugas terakhir dalam pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah di tanah suci. Meninggalkan perbuatan yang dilarang pada waktu ihram. Ada denda yang akan didapatkan oleh jemaah haji jika melanggar larangan yang telah ditetapkan. Denda yang didapatkan bergantung pada larangan apa yang dilanggar. Hikmah pelaksanaan ibadah haji. 1. Menjadikan kita ikhlas dan berulang. 2. Menjadikan kita kembali berkiblat. 3. Menumbuhkan jiwa pengorbanan. 4. Meningkatkan semangat ibadah. Dan 5. Bangun persaudaraan. Ibadah kurban. Secara bahasa, kurban berarti menghampirinya atau mendekatinya. Secara istilah, kurban adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan ternak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah kurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha, 10 Dzulhijjah dan hari Tasyrik 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Hukum dalam melaksanakan kurban adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya ibadah yang sangat dianjurkan dan hampir mendekati wajib. Rasulullah SAW bersabda, "An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW dia mendekati tempat sholat kami." Hadis riwayat Ahmad. Syarat berkurban. Islam, selain seorang yang memiliki cukup materi, maka dianjurkan seperti kambing, domba, unta, atau sapi. Setiap hewan kurban yang akan disembelih maka harus memenuhi minimal umur. Kambing minimal berumur lebih 1 tahun, sapi atau berbau minimal 2 tahun, dan unta minimal 5 tahun. Hewan untuk berhak mendapatkan maksimal 1/3 dan 2/3-nya dibagikan kepada yang lainnya yang tidak berkurban. Hikmah melaksanakan kurban. Mengenal dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan manfaat kepada banyak orang, menghilangkan sifat tamak dan rakus dalam diri, melatih diri untuk saling berbagi kepada sesama. Terima kasih. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah beberapa video tadi. Kita sedikit menggambarkan ada
juga berkewajiban, ya betul sekali. Walaupun uang sudah ada, kemudian sehat, jasmani rohani, berangkat dan sebagainya, jika tidak ada kendaraannya untuk menuju ke sana, maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan haji. Oke, kemudian yang kedua, ya silakan. Oh iya, pertanyaan yang bagus. Seorang yang sudah memiliki uang banyak, memiliki rezeki juga banyak, kemudian dia sudah paham tentang rukun dan kewajiban haji, namun tiba-tiba saat mau melaksanakan haji, dia tiba-tiba gila. Nah, dari kasus tersebut, menurut kalian, apakah dia juga masih berkewajiban melaksanakan haji? Mungkin dari kelompok yang lain yang mau jawab, ya silakan. Apa jawabannya? Iya betul sekali. Karena di situ ada syarat wajib, salah satunya adalah berakal sehat. Walaupun hanya ketika mau berangkat yang tidak gila, tetapi tetap tidak berkewajiban melaksanakan haji. Langsung saja, silahkan saya akan bagikan permasalahan-permasalahan masing-masing kelompok. Ada kelompok satu nanti mengenai tentang pengertian dari haji, ya, pengertian dari haji. Kemudian kelompok dua nanti akan membahas tentang wajib haji. Kelompok tiga yaitu membahas mengenai rukun haji. Ya, kelompok empat syarat wajib haji. Kemudian yang kelompok lima silakan menulis mengenai tentang syarat hewan kurban. Nah, anak-anakku, setelah kalian menerima tugas itu, silakan ditulis nama kelompoknya, kemudian tentukan ketua kelompoknya, ya. Tentukan kelompoknya, kemudian tulis permasalahan tersebut. Yang ditulis nama kelompoknya, kemudian tentukan ketua kelompoknya, ya. Tentukan kelompoknya, kemudian tulis permasalahan tersebut. Yang pengertian haji, kemudian tentukan nama. Ya, tentang rukun haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok. Saya Faisal. Ini Nova. Ada berapa semuanya? Oke, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita sudah berada di posisi dengan yang sangat luar biasa. Kita membahas mengenai tentang apa tadi? Ibadah haji dan kurban. Nah, ibadah haji dan kurban, kita dapat mengambil kesimpulan ketika kita melaksanakan haji dan kurban, dan kita sudah bersama-sama membahas mengenai tentang ibadah haji dan kurban. Alhamdulillah kita sudah selesai materinya, dan dapat kita simpulkan bahwasanya untuk yang namanya haji dan kurban itu tidak hanya semata-mata dilaksanakan saja, tapi harus memenuhi syarat-syarat, baik syarat wajib, syarat rukun dan wajib. Oke, mengenai haji dan kurban, sudah paham semuanya? Oke, maka dari itu untuk ibadah haji ini, insya Allah nanti kita doakan semua anak-anak kita yang ada di sini menjadikan salah satu orang yang nanti dipanggil haji di Mekah dan di Madinah. Siapa yang mau haji? Tugasnya nanti kita akan berikan dia Google Form atau WhatsApp dari apa namanya
kami sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan, kita pelajari hari ini, kita dapat mengambil hikmahnya semuanya. Jadi dari itu kami ucapkan banyak terima kasih dan kita akan bersama-sama berdoa Demikian video pembelajaran PPL, kami ucapkan banyak terima kasih.